Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Gina Kania Rahman. Di sini saya akan menjelaskan apa itu sistem peredaran darah. Yang kedua, apa saja sih fungsi-fungsi sistem peredaran darah? Yang ketiga, apa saja nama-nama organ dan fungsinya pada sistem peredaran darah? Yang terakhir, apa saja sih contoh kelainan atau penyakit pada sistem peredaran darah? Mari kita lihat. Yang pertama, definisi sistem peredaran darah atau yang biasa disebut dengan sistem sirkulasi, yaitu suatu sistem organ yang berfungsi memindahkan zat dan nutrisi ke dan dari sel. Sistem ini juga menolong stabilisasi suhu dan pH tubuh, atau bagian dari homeostatis. Sistem peredaran darah manusia sangat penting untuk kelangsungan hidup manusia. Dengan adanya peredaran darah, maka oksigen dan sari-sari makanan yang akan diterima oleh semua organ tubuh. Sebelum membahas tentang sistem peredaran darah manusia, mari kita mengenal organ peredaran darah tersebut. Yang pertama, ada jantung. Yang kedua, ada pembuluh darah. Dan yang ketiga adalah darah. Jantung manusia terletak di dalam dada sebelah kiri. Jantung merupakan organ vital sistem peredaran darah. Fungsi jantung dalam proses sirkulasi adalah untuk memompa darah ke seluruh tubuh. Dan jantung berukuran sama seperti kepalan tangan masing-masing pemiliknya. Jantung terdiri atas 4 ruang. Yang pertama ada serambi kiri. Yang kedua serambi kanan. Yang ketiga bilik kiri. Dan yang keempat bilik kanan. Agar darah dalam ruang jantung tidak tercampur, maka jantung mempunyai katup atau sekat. Cara kerja jantung adalah sebagai berikut. Fungsi jantung untuk memompa darah. Jantung mengalami proses relaksasi atau diastol di mana jantung mengendur, sehingga jantung seperti mengembang dan letak darah seperti pada gambar. Selanjutnya, kontraksi sistol, mana otot jantung menegang sehingga jantung menguncup dan letak darah masih di bilik seperti pada gambar. Jadi, setiap jantung berdenyut selalu ada gerakan relaksasi dan kontraksi secara terus-menerus selama manusia itu hidup. Selain organ-organ tersebut, ada organ tambahan lainnya, yakni paru-paru. Paru-paru tak hanya berperan dalam proses respirasi. Pada sistem sirkulasi, paru-paru bertugas menukar karbon dioksida dalam darah dengan oksigen yang dihirup saat proses pernapasan berlangsung. Selanjutnya, jenis pembuluh darah. Pembuluh darah yang pertama adalah pembuluh arteri atau pembuluh nadi, yaitu pembuluh darah yang membawa darah keluar dari jantung, biasanya berwarna merah. Terlihat itu ada pembuluh nadi terbesar, yaitu aorta, lalu pembuluh nadi, lalu ada pembuluh kapiler. Pembuluh kapiler yaitu pembuluh yang menghubungkan pembuluh darah langsung ke organ tubuh manusia. Pembuluh ini sangat kecil sekali. Selanjutnya, ada pembuluh balik yang menghantarkan darah kembali ke jantung. Ada pembuluh arteri pulmonalis yang menghantarkan darah dari jantung ke paru-paru. Ada pembuluh vena pulmonalis yang menghantarkan darah dari paru-paru kembali ke jantung. Berikutnya, proses saat relaksasi atau diastol atau saat jantung masih berdenyut. Bentuk jantung mengembang dan darah masih di dalam serambi kanan dan serambi kiri. Katup terbuka, lalu darah menuju bilik. Saat berkontraksi atau sistol, bentuk jantung menguncup dan darah mulai dipompa keluar dari jantung menuju pembuluh darah ke paru-paru dan seluruh tubuh. Lalu kembali ke jantung lagi. Proses tersebut secara terus-menerus terjadi setiap jantung berdenyut.
Selanjutnya, proses peredaran darah. Darah di serambi kiri menuju ke bilik kiri, lalu menuju ke pembuluh darah, berkumpul sementara di aorta, lalu ke seluruh tubuh melalui pembuluh nadi atau arteri. Setelah itu, mengalir melalui pembuluh balik atau vena, menuju serambi kanan dan lanjut ke bilik kanan, lalu menuju arteri pulmonalis di paru-paru mengalami pernapasan, lalu menuju vena pulmonalis. Proses tersebut terjadi secara terus-menerus setiap jantung berdenyut. Selanjutnya ada penjelasan warna darah. Jika darah berwarna merah, maka darah tersebut mengandung O2 atau oksigen dan sari-sari makanan. Jika darah berwarna biru, maka darah tersebut banyak mengandung CO2 atau karbon dioksida. Berikut penjelasan warna darah pada peredaran darah. Saat darah menuju paru-paru, darah masih berwarna biru, sehingga banyak mengandung karbon dioksida atau CO2. Tetapi saat kita bernapas, kita menghirup O2 atau oksigen. Oksigen tersebut diikat oleh darah, sehingga warna darah menjadi merah lagi karena banyak mengandung oksigen. Saat itulah karbon dioksida atau CO2 dikeluarkan melalui hidung. Di saat yang bersamaan, saat darah menuju ke seluruh tubuh, kecuali ke paru-paru, darah masih berwarna merah karena mengandung banyak oksigen. Tetapi setelah oksigen dan sari-sari makanan dipakai oleh tubuh, darah banyak mengandung karbon dioksida atau O2 dan akhirnya berwarna biru. Selanjutnya ada kelainan atau penyakit pada sistem peredaran darah. Contohnya tekanan darah tinggi atau hipertensi. Salah satu gangguan pada sistem peredaran darah yang paling umum terjadi. Selanjutnya ada serangan jantung, selanjutnya ada stroke, dan lain sebagainya. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan dari penjelasan sistem peredaran darah. Mohon maaf bila ada sikap dan salah kata, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.